Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Kali ini aku mau ngelanjutin video Q&A yang sebelumnya. Kalau dua video sebelumnya kan udah sempat bahas khusus tentang sarjana profesi, kemudian kuliah dari D3, kemudian yang terakhir adalah video terakhir tentang S2 Magister Terapan Kebidanan. Nah, tapi kali ini aku masih mau lanjutin Q&A-nya, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kali ini temanya lebih random, gak cuma tentang kuliah aja, tapi juga tentang CPNS juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertama, maaf mengganggu waktunya Kak, mau bertanya mengenai prodi di Poltekkes Semarang. Ada alih jenjang ke D4 Kebidanan, ada yang di Magelang dan ada yang di Semarang. Perbedaannya apa ya? Apakah hanya beda lokasi atau akreditasinya juga beda? Terima kasih ya Kak. Jadi Poltekkes Semarang itu punya prodi kebidanan gak cuma hanya satu tempat, tapi ada di beberapa lokasi kampus cabang yang berbeda. Jadi kalau untuk akreditasi kalian bisa langsung lihat di websitenya aja, di situ sudah ada fitur untuk melihat semua akreditasi dan semua jurusan di Poltekkes Semarang. Nah, selain itu poin pentingnya adalah terakhir tahun 2020 ini kalau kalian mau lanjut dari D3 ke S1 dan profesi, kalian kalau untuk profesinya itu hanya ada di kampus 1. Jadi kalau misalnya kalian lanjut kuliahnya itu S1-nya di Magelang, nanti begitu kalian lanjut profesi, kalian harus pindah ke kampus 1 karena memang prodi profesinya kelasnya itu dibukanya di kampus 1 aja. Karena di Magelang belum ada gitu. Terakhir kali di tahun 2019, tahun ajaran 2019 tahun 2020 seperti itu. Nggak tahu ke depannya mungkin akan dibuka yang di Magelang juga. Jadi dibaca lagi websitenya, soalnya terakhir kali update-nya seperti itu. Kalau misalnya profesi harus pindah ke kampus 1. Jadi kalau memang daripada bolak-balik, kamu nggak mau bolak-balik, lebih baik daftar sekalian yang di kampus 1, supaya nanti kalau profesi nggak perlu nyari kos lagi kalau misalnya kalian adalah orang yang jauh gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Halo Kak, saya mahasiswa bidan dari Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya, bagi lulusan D3 Kebidanan, apakah harus melanjutkan pendidikan akademik dan S1 profesi, atau pendidikan vokasi langsung ke S1 profesi? Sebenarnya ini pertanyaannya sudah dijawab di video sebelumnya yang tentang pendidikan profesi dan sarjana terapan itu ya. Jadi bisa langsung tonton aja dulu videonya. Kalau D3 Kebidanan itu ya lanjutnya ya ke S1 profesi gitu. Jadi nggak ada yang namanya, ini kan pertanyaannya apakah harus melanjutkan pendidikan akademik dan S1 profesi atau pendidikan vokasi langsung ke S1 profesi. Agak ribet ya. Pokoknya intinya gini, kalau lulus D3 mau lanjut profesi kalian harus melalui jenjang S1. Udah apapun itu, mau S1 terapan kayak mau S1 kebidanan kayak gitu ya. Jadi kan kalau sekarang sudah nggak ada lagi sebutan yang namanya diploma 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019. Itu semuanya disebut sebagai sarjana terapan, sarjana akademik. Kalau sarjana terapan ya lulusan Poltekkes, kalau sarjana akademik ya lulusan universitas, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya D4 dan D1 itu sama aja, setara gitu. Jadi nggak beda sama sekali. Yang penting kalau mau lanjut profesi ya berarti harus melalui tahap S1 atau D4 ini tadi gitu. Jadi kalau yang namanya pendidikan vokasi itu sendiri itu adalah D3. Pendidikan vokasi itu D3. Kalau S1 profesi itu bukan vokasi, tapi memang pendidikan program profesi. Nah S1-nya ada 2, ada terapan, ada akademik gitu. Jadi manapun yang kalian pilih, mau lulusan D4, mau lulusan S1 terapan, mau lulusan S1 akademik, sama-sama wajib lanjut profesi. Jadi nggak bisa berhenti di S1 aja, nggak bisa berhenti di D4 aja. Kalau kamu dari D3 nggak bisa hanya lanjut dari D3 ke D4 aja atau ke S1 aja. Harus paket dengan profesi, dan setauku udah Poltekkes negeri itu sudah nggak ada yang dia hanya meluluskan S1 aja gitu. Per tahun 2021 ini, kan kemarin terakhir tahun 2020 ya, berdasarkan undang-undang 2021 ini sudah berlaku, dia harus sepaket dengan profesi karena STR-nya S1 dan D4 itu udah nggak bisa berlaku lagi, udah nggak bisa berdiri sendiri lagi gitu kalau nggak lanjut profesi. Jadi harus lanjut profesi, oke? Kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, saya tadi baca blog Kakak.
Kakak kuliah di Poltekkes Jakarta 3 ya sebelumnya. Apakah di Poltekkes tersebut menerima mahasiswa pindahan sesama Poltekkes, Kak? Setahu aku sih selama ini nggak ada ya. Kalau pindahan sesama Poltekkes, misal dari Poltekkes Malang ke Poltekkes Jakarta gitu ya, atau sebaliknya itu namanya kan kayak mutasi mahasiswa ya. Sejauh ini selama aku kuliah itu nggak pernah ada yang namanya mahasiswa pindahan atau mahasiswa mutasi. Apalagi yang dari swasta ke negeri itu nggak bisa. Setahu aku sih memang nggak bisa karena kayaknya itu berkaitan dengan data di PPDikti dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa tanya lebih lanjut ke bagian Poltekkesnya, barangkali ada skema yang saya mungkin belum tahu gitu. Oke, next, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, untuk anak kebidanan bisa nggak sih ambil S2-nya Obgyn? S1-nya tinggal diterusin D4 kebidanan di Poltekkes Semarang atau Poltekkes Jakarta 3. S2 Obgyn itu sudah dengan kompetensi yang berbeda. Kalau kebidanan dengan dokter Obgyn itu berbeda, beda profesi. Ya kalau Obgyn ya hanya dimiliki spesialis dari lulusan S1 kedokteran, S1 profesi kedokteran gitu. Jadi kalau kebidanan ya S2-nya ya kebidanan yang linearitas dengan ilmu kebidanan. Misalnya mau ngambil S2-nya Kesmas, S2-nya Kespro atau epidemiologi itu masih bisa. Tapi kalau Obgyn nggak bisa, jadi ini dua hal yang berbeda. Kamu akan beda profesi. Kalau kamu mau lanjut Obgyn ya kuliah S1-nya harus kuliah kedokteran, bukan kuliah kebidanan gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kak, sebaiknya setelah lulus SMA mengambil prodi kebidanan yang D3 atau D4 ya. Prodi kebidanan mana yang langsung dapat kerja? Setelah lulus SMA mau ngambil D3 atau S1 profesi gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada yang S1 doang. Pilih D3 atau profesi gitu intinya kan. Sebenarnya sih tergantung dari kamu. Mau nanti ke depannya mau jadi bidan yang kerja di mana atau mau bidan yang seperti apa. Jadi sebenarnya tergantung dari cita-cita juga. Kalau sampai D3 aja kan otomatis kalian nggak akan bisa buka praktek gitu ya. Tapi kalau kalian mau ada cita-cita untuk buka praktek di rumah, untuk bisa praktek mandiri di rumah, ya berarti harus nerus sampai S1 profesi gitu aja. Nggak bisa stuck hanya di D3-nya doang gitu ya. Jadi kalau masalah mau ngambil yang mana sih sebenarnya itu tergantung dari pilihan masing-masing mahasiswa atau masing-masing orang aja. Nah, mana prodi kebidanan yang langsung dapat kerja? Bekerja atau tidak? Kerjanya cepat atau enggak? Itu bukan berdasarkan dari jurusan atau bukan berdasarkan dari profesi. Jadi itu tergantung dari kalian juga, tergantung dari kesempatan, loker dan lain sebagainya, usaha kalian juga. Jadi intinya kalau mau kerja ya kerja cepat ya usaha juga. Jadi nggak ada yang namanya prodi kebidanan yang bisa langsung kerja, memastikan jaminan langsung kerja itu nggak ada. Jadi semuanya tergantung dari usaha kerja keras kalian sendiri. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau Poltekkes itu negeri ya? Kak, tinggi badan apakah jadi persyaratan? Poltekkes itu negeri, Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia itu negeri. Ada juga Politeknik Negeri, tapi itu bukan khusus kesehatan, kayak Politeknik Negeri Jakarta gitu ya, kayak Polines, Politeknik Negeri Semarang gitu. Jadi intinya ini negeri. Terus tinggi badan apakah jadi persyaratan? Iya, kalau perempuan itu kalau nggak salah 150, kalau laki-laki 155. Tapi itu bergantung dari jurusan yang mau diambil, jurusan kesehatan yang mau diambil gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dulu kakak masuk Poltekkes tes atau jalur rapot? Kakak dari awal memang mau masuk Poltekkes itu atau gimana? Asik gak sih kak jadi bidan? Oke. Pertama aku masuk Poltekkes itu jalur tulis karena nggak tahu sama sekali kalau ada jalur rapot. Terus yang kedua menjawab pertanyaan yang kedua ya. Nggak niat masuk Poltekkes, nggak niat mau jadi bidan, pokoknya nggak pengen jadi orang kesehatan sebenarnya gitu. Jadi memang sebelumnya itu sudah fokus ke pendaftaran SBMPTN dan lain sebagainya. Jadi nggak fokus ke Poltekkes, makanya nggak tahu kalau ada jalur rapot. Jadi aku lewat jalur uji tulis biasa. Kan dulu nggak ada SIMAMA kayak sekarang ya. SIMAMA itu kan yang jalur tulisnya itu integrasi ke semua Poltekkes gitu kan. Kalau dulu kan masing-masing Poltekkes yang menyelenggarakan uji tulisnya. Jadi aku melalui jalur tulis. Asik gak sih kak jadi bidan? Kalau nanya aku yang sudah lulus, yang sudah kerja ya jawabannya pasti asik. Karena kan kita pasti akan membanggakan profesi sendiri dong. Dengan kenyamanan yang sudah kita lalui selama ini. Ya susah senang itu wajar, yang namanya kerja, yang namanya profesi, semuanya gak ada yang enak. Tapi juga gak ada yang mudah, tapi juga gak ada yang susah.
Jadi sebenarnya tinggal kenyamanan diri masing-masing menempatkan diri gitu maksudnya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kak boleh tahu soal untuk UKOM itu targetnya bener berapa ya Kak? Untuk UKOM itu kalau D3 kan soalnya 100 ya kalau nggak salah. Kalau profesi itu 180. Iya, pokoknya D3 100, S1 juga 100 kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Kalau profesi apa namanya 180. Karena kan aku hanya ikut UKOM-nya D3 dan profesi kan gitu. Karena S1 nggak ada, aku nggak ikut UKOM-nya. Jadi langsung ke profesinya. Jadi kalau target UKOM itu benar berapa? Sebenarnya begini. Cara perhitungan lulus UKOM itu bukan berdasarkan skor benar aja. Jadi ketika kita sudah jawab soal, maka nanti jawaban itu akan dianalisa oleh tim AIPKIM dan semua panitia dari perwakilan beberapa Poltekkes di Indonesia. Jadi nanti misalnya contoh satu soal, itu kan soal UKOM itu kan analisa kasus ya. Ada satu kasus di satu soal itu, misalnya jawabannya beragam. Oh yang mayoritas jawabnya B, yang minoritas jawabnya C. Hanya ada 2 pilihan itu. Ntar dianalisa mana yang jawabannya lebih tepat untuk kasus itu. Jadi bukan benar secara subjektif, tapi tepat untuk kasus itu. Jadi nanti yang dinyatakan lulus adalah yang nilainya itu di atas ambang batas skala nasional. Misalnya tahun ini, tahun 2020, nilai rata-ratanya itu se-Indonesia itu misalnya 60. Nah, yang nilai UKOM-nya di bawah 60 ya otomatis tidak lulus. Tapi lagi-lagi standar nasional ini setiap tahun berubah. Jadi tergantung dari soalnya, tergantung dari apa namanya tadi jawaban-jawaban dari semua peserta UKOM seluruh Indonesia. Begitu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak kayak SBMPTN, nggak kayak ujian nasional yang nomor 1 jawabannya pasti B, nomor 2 jawabannya pasti A gitu. Jadi kalau UKOM masih dianalisa lagi oleh panitia AIPKIN dan perwakilan dosen-dosen dari semua Poltekkes Indonesia gitu. Jadi ada analisanya sendiri gitu. Jadi perhitungannya beda gitu. Jadi nggak ada target benarnya berapa. Ya bekerjalah semaksimal mungkin, kerjain sekompeten mungkin gitu sesuai dengan kasusnya. Gitu. Oke. Next. Kak ada rekomendasi buku yang bagus untuk belajar persiapan uji kompetensi nggak sih? Rekomendasi buku untuk UKOM, jujur sih aku nggak punya karena selama ini nggak pernah pakai buku, nggak pernah bimbel juga di luar untuk UKOM gitu. Jadi selama ini belajar dari mana ya? Belajar dari latihan soal yang dikasih sama dosen, dari soal-soal tryout. Kan biasanya kalau sebelum UKOM pasti ada tryoutnya gitu kan. Terus dari soal-soal yang dikasih kakak kelas, terus nyari di Google dan lain sebagainya. Biasanya sih kalau di suatu kampus itu kan pasti kan ada yang namanya bimbel, maksudnya pendalaman materi sama dosen gitu kan. Nah dari soal-soal itu deh kita belajar, kita sharing materi sama teman-teman kayak gitu aja sih. Jadi kalau rekomendasi buku sebenarnya yang bagus apa aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau cari buku-buku latihan UKOM ya di Gramedia banyak kok, tinggal pilih aja gitu. Hanya untuk UKOM profesi karena kan ini masih baru beberapa tahun, belum ada 5 tahun, belum ada 10 tahun, jadi masih baru banget UKOM profesi, makanya buku latihan soalnya itu belum banyak, bahkan belum ada, bahkan sama sekali belum ada yang namanya judul bukunya itu UKOM bidang profesi itu belum ada. Itu benar-benar masih apa namanya masih baru banget karena bank soalnya belum banyak, panitia, dosen-dosen seluruh Indonesia juga pasti apa namanya ya pasti juga lagi berusaha untuk memperbanyak soal juga gitu karena kan apa namanya soal profesi itu sejauh ini masih dari ajuan dari dosen-dosen perwakilan kampus-kampus kebidanan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, aku ada link rekomendasi untuk apa namanya latihan-latihan soal aja yang sudah pernah aku pelajarin dengan teman-teman di Poltekkes Jakarta 3 maupun di Poltekkes Semarang. Nanti linknya ada di description box, aku akan sertakan juga gitu ya. Jadi kalian nanti bisa download di situ aja. Oke, next. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya Mbak, kalau sudah ambil profesi dan mau melanjutkan S2 kebidanan, apakah tetap membutuhkan pengalaman kerja 2 tahun? Atau setelah profesi bisa langsung lanjut S2 tanpa pengalaman kerja selama 2 tahun dulu? Sebenarnya masalah S2 ini sudah dibahas di video sebelumnya, konten sebelumnya tentang
S2 Magister Terapan Kebidanan. Jadi nggak butuh pengalaman kerja juga. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa simak aja video yang sebelumnya, oke? Oke, next, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hai Kakak Ima, saya suka dengan tulisan Kakak. Terima kasih. Sangat membantu dan inspiratif. Kakak Ima, saya PNS dari Maluku. Sekarang sedang mengikuti proses seleksi beasiswa Kemenkes dan pilihan kampusnya di Poltekkes Semarang dengan kelas reguler. Yang mau saya tanyakan, kalau calon mahasiswa seperti saya, untuk jalur pendaftarannya lewat mana ya? Soalnya saya sudah buka si Penmaru tahun 2020, ternyata banyak jalurnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah lanjutan jenjang alih jenjang seperti saya ada kelas regulernya? Halo kakak, ini kan berarti calon kakak tubel ya. Kalau udah PNS kan tugas belajar, peserta tugas belajar dari Kemenkes berarti ya, program Kemenkes. Kakak bisa ikut jalur alih jenjang yang ya jalur reguler, karena kalau yang kelas karyawan itu biasanya hanya untuk kelas kerjasama IBI. Misalnya tahun ini lagi kerjasama dengan IBI Demak gitu, jadi yang sekolahnya cuma seminggu berapa kali. Tapi kalau untuk tugas belajar PNS, program apapun, program daerah maupun program yang Kemenkes sama aja, pokoknya tugas belajar yang dilepas lepas tugas itu memang kelasnya kelas reguler, jadi kuliah setiap hari sama dengan kita yang belum kerja dan adik-adik yang fresh graduate juga, jadi sekelasnya sama, kelas reguler juga gitu ya. Jadi nanti kakak bisa pilih jalur yang alih jenjang non reguler gitu ya, atau bisa juga nanti kakak pilih, di situ ada pilihannya sebenarnya kelas alih jenjang yang apa namanya bukan karyawan gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud kelas jadi kan kalau di web mungkin nanti akan tulisannya itu adalah kelas alih jenjang non reguler, padahal sebenarnya masuknya setiap hari, jadi reguler gitu maksudnya. Lanjut ya. Kalau lulusan baru gimana kak? Nggak wajib ambil profesi kan kalau ingin kerja di rumah sakit dan daftar CPNS? Berarti lulusan fresh graduate apakah wajib ambil profesi kalau mau kerja di RS dan untuk daftar CPNS? Jadi gini, untuk tahun per 2020 kemarin sih CPNS belum ada untuk formasi profesi bidan. Karena kan memang undang-undangnya itu kan baru berlaku, baru disahkan itu tahun 2019 ya. Jadi mungkin butuh proses birokrasi juga dan lain sebagainya BKN untuk menyiapkan formasi untuk profesi bidan gitu kan. Nah, tapi wajib lanjut profesi atau enggak tergantung dari kalian ya lulusan mana. Kalau lulusan D3 nggak wajib lanjut profesi, karena kan D3 sudah bisa kerja dengan STR sendiri, sudah bisa berdiri sendiri gitu. Tapi kalau kalian yang lulusan dari sarjana atau lulusan dari D4, pokoknya lulusan S1 lah, S1 atau D4 itu yang setara, maka nggak bisa berhenti sampai di situ aja, tapi harus lanjut ke profesi gitu ya. Jadi udah aku jelaskan berkali-kali dari video sebelumnya juga sudah aku jelaskan. Pokoknya kalau lulusan S1 wajib lanjut profesi gitu ya. Nah kalau untuk kerja di RS sebenarnya sih lulusan manapun bisa. Lulusan D3 bisa, lulusan S1 bisa, lulusan profesi bisa. Kalau untuk daftar CPNS, terakhir tahun 2020 belum ada sih formasi untuk profesi. Jadi masih yang D3 dan S1 aja gitu. Next mungkin ke depan akan ada, karena kan semua birokrasi kan pasti akan butuh proses. Karena undang-undangnya baru banget berlaku 2 tahun yang lalu gitu kan. Jadi bisa-bisa aja sebenarnya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, bagi tips belajarnya dong biar saya bisa lolos tes CPNS 2021. Sebenarnya nggak ada tips khusus untuk belajar CPNS gitu. Jadi karena momennya CPNS itu kan sebenarnya sama aja kayak kita ujian UKOM, sama aja kayak kita ujian UN gitu ya. Jadi maksudnya sama-sama tes penting gitu loh. Jadinya sebenarnya kalau untuk cara belajarnya ini sekali lagi hanya subjektif. Kalian boleh ikutin, boleh enggak, dan belum tentu juga aku nggak bisa menjadikan ini sebuah tips yang baku karena memang setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya. Aku hanya sekedar sharing aja, misalnya gini. Jadi waktu dulu itu kalau untuk TKD, tes kompetensi dasar yang pertama, tes yang pertama itu kan ada TWK, TIU sama TKP gitu ya. Nah, kalau untuk cara belajarnya sebenarnya kalau TKP kan perlu latihan soal banyak-banyak ya. TKP dan TIU itu kan apa namanya ya, ilmu, kalau yang TKP ilmunya tuh tipenya analisa, penalaran, jadi kita harus sering-sering latihan soal. Kalau yang TIU ada matematika, ada bahasa Indonesia, ya pasti harus sering-sering latihan, harus sering-sering baca, terutama matematika harus sering latihan. Nah tapi untuk TWK ini dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu tuh beda jauh banget.
Beda jauh banget tipe soalnya, bener-bener di luar prediksi. Lebih susah yang tahun 2019 gitu, jadi makin susah. Nah kalau TBK ini kan sistemnya teori wawasan kebangsaan. Jadi apa ya, itu kan IPS banget gitu ya, maksudnya tentang kebangsaan banget, tentang undang-undang, tentang perjanjian luar negeri, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi kuncinya harus sering baca, harus sering menghafal, karena hanya itu cara satu-satunya. Kalau memang kalian susah banget menghafal, coba cari mana materi yang kira-kira kalian suka, itu dulu yang kalian baca ulang-ulang, berulang-ulang, nanti lama-lama kalian akan hafal sendiri. Sambil lihat dari FR atau laporan dari soal-soal yang tahun sebelumnya gitu. Jadi tanya-tanya sama mereka yang sudah lulus gitu ya. Apa aja soal yang pernah keluar, terus kemudian cari-cari rangkuman di googling atau di Telegram, itu kan biasanya banyak. Jadi kalau TWK kuncinya harus hafalan, TIU itu banyak latihan, TKP juga banyak latihan karena TIU dan TKP itu penalaran banget. Maksudnya kalau yang TIU apalagi ilmu pasti kan karena ada matematika. Nah kemudian kalau yang SKB, untuk SKB bidan ya khususnya karena aku bidan. Jadi kalau untuk SKB bidan itu kan ada dua komponen materinya. Yang pertama adalah soal UKOM, sesuai dengan formasi. Kalau misalnya kita daftar formasi D3 ya berarti UKOM D3 gitu. Kemudian yang kedua adalah tes kesehatan umum atau materi kesehatan umum gitu ya. Yang materi kesehatan umum ini itu meliputi dari kayak hari-hari nasional kesehatan, hari-hari kesehatan nasional kayak hari cuci tangan, hari HIV/AIDS dan lain sebagainya. Kemudian tentang undang-undang juga, undang-undangnya umum lagi, nggak cuma tentang undang-undang kebidanan aja, undang-undang tentang etika profesi juga, tenaga kesehatan, kebidanan, BPJS, narkotika, apalagi ya, SJSN, sistem jaminan sosial itu, terus kemudian juga ada tentang rehabilitasi narkoba dan lain sebagainya, itu tentang tes kesehatan umum. Nah kemudian kalau yang SKB yang kedua itu materi tentang UKOM bidan. Jadi kalau teman-teman bidan pasti sudah terbiasa kan ketemu dengan UKOM, soal UKOM bidan ini. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk yang SKB sistem belajarnya hanya dengan latihan. Kalau kalian sudah merasa agak aman di soal UKOM, maka kalian tinggal tinggal perdalam dulu yang materi kesehatan umum. Nah kalau pribadi punya target, pokoknya kalau ngerjain soal SKB harus punya target berapa skornya, jadi kita akan punya motivasi, sama juga untuk soal yang TKD maksudnya. Tapi kalau untuk yang SKB ini dispesifikkan usahakan yang tes materi kesehatan umum kalau bisa di atas 90% itu benar. Karena nanti persentase soalnya dari 100 soal itu nggak sama. Jadi nggak 50-50 itu nggak. Lebih banyak yang soal hukum bidannya. Jadi setidaknya walaupun persentasenya kecil yang materi kesehatan umum, kalau kalian bisa bener semua itu bener-bener menolong skor soal banget gitu ya. Itu sih waktu kemarin aku sih begitu. Jadi punya target materi kesehatan umum harus bener semua gitu. Ya walau alam, walaupun nanti akhirnya ada yang salah-salah, tapi setidaknya kita sudah berusaha dulu. Nah kalau untuk yang materi SKB yang UKOM, ya sudah kalian tinggal belajar dari soal-soal UKOM aja gitu. Jadi pelajari juga teori-teori yang baru, pelajari juga teori-teori yang lama. Jadi jangan lupa, karena kasus-kasus soal kebidanan itu kan upgrade terus ilmunya. Jadi jangan ketinggalan juga materi yang baru, tapi juga jangan juga lupa dengan teori yang lama. Karena yang membuat soal CPNS itu bukan anak-anak muda sekarang gitu maksudnya. Beliau-beliau itu adalah pejabat-pejabat di di pemerintahan atau staf-staf di Panselnas itu, ya mereka kan bukan bukan anak muda yang zaman sekarang gitu. Jadi walaupun ada teori yang barunya, tapi kemarin pengalamanku pribadi, aku menemukan soal SKB yang materi UKOM itu tentang cara perhitungan usia kehamilan aja itu pakai teori yang lama gitu. Jadi maksudnya pelajari juga teori-teori yang lama, pelajari juga teori-teori yang baru gitu. Oh ya, satu lagi untuk yang TKP atau semua soal deh, sebenarnya sih semua soal. Tapi terutama untuk yang TKP itu, selama latihan soal di rumah, kalian punya trik bisa dengan menggunakan timer. Jadi satu soal 1 menit. Kalau aku punya prinsip dalam mengerjakan semua soal, baik itu soal CPNS maupun soal UKOM, sistemnya adalah prinsipnya 1 minute skip. Jadi kalau sudah 1 menit nggak dapat jawabannya harus langsung skip. Kalau 1 menit nggak dapat jawabannya langsung skip. Jadi jangan kelamaan stuck di satu soal itu. Nah caranya supaya kita sudah terbiasa dengan segini udah 1 menit nih. Jadi tanpa harus ngelirik ke pojok kanan atas ngelihat timer itu kan akan mengganggu konsentrasi ya.
gitu kan. Jadi kalian sudah punya bayang-bayang, oh kalau sudah sekian lamanya nih, udah 1 menit nih gitu. Jadi kalau aku pribadi setiap latihan soal diwaktuin. Satu soal itu kira-kira aku sanggup berapa menit sih gitu. Kalau kira-kira yang agak lama, terlalu lama bahkan sampai bermenit-menit gitu ya, berarti soal itu masih belum terlalu aku kuasai gitu. Jadi itu cara yang sudah aku terapkan. Apa namanya, tapi sifatnya lagi-lagi subjektif, boleh kalian ikutin, boleh kalian enggak ikutin juga nggak masalah gitu. Ini hanya sekedar sharing aja gitu ya. Itu pengalaman dari aku. Next, lanjut. Kak mau tanya, kakak tahu nggak informasi berapa tahun kita kerja dan boleh pindah tempat kerja? Misalnya ada orang diangkat PNS dan ditempatkan di Jogja, nah suatu saat pengen pindah ke yang lebih dekat, itu kira-kira berapa tahun baru bisa pindah? Kalau CPNS sekarang sih 10 tahun, tanda tangan di atas materai gitu ya. Jadi kalau sudah keterima PNS di satu lokasi ya 10 tahun menetap di situ dulu. Tapi memang ada beberapa itu kan aturan umum dari BKN gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi yang bisa pindah, misalnya dia PNS-nya itu kementerian mungkin, atau mungkin pokoknya beberapa, jadi balik lagi ke masing-masing wilayah juga. Dan kita masuk ke PNS mana, Pemda kah, maksudnya daerah kah, atau kementerian kah gitu ya. Apalagi kalau biasanya misalnya untuk yang kementerian itu kan suka banyak mutasi juga. Apalagi untuk yang apa namanya, beberapa kementerian itu ada yang tipenya dia memang sudah dituliskan di awal bahwa siap dipindahkan kemana saja. Berarti kan memang banyak mutasi gitu. Jadi gak hanya stay di satu tempat. Jadi balik lagi tergantung PNS mana nih. Tapi kalau standar umumnya dari BKN itu menetapkan 10 tahun baru boleh pindah gitu ya. Oke, lanjut. Manajemen waktu ngerjain soal CPNS gimana, Kak? Sebenarnya tadi sudah aku jawab ya, manajemen waktunya pakai prinsip 1 minute skip. Jadi kalau 1 menit tidak bisa menjawab soal, skip aja udah. Skip terus, nanti pokoknya di akhir nanti kan kelihatan tuh banyak beberapa soal yang belum kejawab. Ya udah tinggal jawab itu aja, sama memperbaiki soal-soal yang masih ragu-ragu. Jadi kita nggak hanya stuck di satu soal itu aja gitu. Dan kalau untuk ngerjain soalnya itu sih, kalau waktu TKD aku jawab TKP dulu, TWK baru TIU. Karena dulu sih aku mikirnya kan TKP itu kalau TIU itu kan ada matematikanya. Karena aku merasa diriku juga lebih baik matematika itu dihitung terakhir gitu. Dan untuk TKP itu kan penalaran banget, soalnya itu bisa kan soal-soal cerita yang panjang. Maksudnya bukan ilmu pasti gitu, nggak kayak matematika. Jadi lebih baik dikerjakan duluan karena akan memakan waktu. Kalau misalnya nanti apa namanya, satu soal itu nggak cukup 1 menit, kita kan bisa skip dulu atau jawab ragu-ragu dulu gitu ya. Kalau untuk yang SKB nggak bisa milih begitu ya, karena kan cuma ada 2 dan itu tuh diacak. Jadi nggak bisa yang kita matokin, oh dari nomor berapa ya, 20 misalnya itu materi kesehatan umum, nggak bisa gitu. Karena kalau yang SKB sudah spesifik kan materi kesehatan umum dan kebidanan aja, hukum bidan aja. Jadi ya dia itu ngacak gitu loh, selama 100 soal itu ya semuanya bisa ada di nomor urut berapa aja. Tapi memang persentasenya tetap lebih dikit yang kesehatan umumnya, lebih banyak yang hukum bidannya gitu tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mbak dulu pas SKD belajar pakai apa ya? Pakai buku atau ikut bimbel? Selama CPNS ini, baik 2018 maupun 2019, aku nggak pernah ikut bimbel apapun. Bimbel online maupun bimbel gratis sama sekali nggak pernah. Yang UKOM juga gitu. Kalau UKOM kan mengandalkan dari soal-soal dari kampus gitu ya, latihan-latihan dari dosen-dosen. Tapi kalau CPNS ini mengandalkan soal-soal dari buku. Memang dari buku, beli buku kan banyak kan di Gramedia. Kemudian tanya juga ke PNS yang sudah lulus dari tahun sebelumnya, tanya-tanya soal yang sudah keluar, cari-cari latihan soal di Telegram, sama rajin mengumpulkan rangkuman materi-materi yang akan kita hafalkan gitu aja sih. Jadi nggak pernah ikut bimbel sih gitu. Jadi belajar lewat dari buku dan dari materi yang kita cari sendiri gitu. Jadinya kalau ditanya belajarnya dari buku itu kira-kira akan lebih efektif atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Aku nggak bisa mematokin hal itu. Ini kan sifatnya subjektif. Kalau aku pribadi kurang serak kalau harus ikut bimbel gitu, ikut bimbel dengan orang. Jadi lebih baik belajar sendiri, yakin dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kak mau minta opini kakak tentang hal ini.
Kata suster, jurusan bidan kurang peminat, nanti kelahiran ditangani oleh dokter kandungan. Bidan itu kerjanya di pelosok kampung yang gak ada dokter kandungan, lebih baik ambil jurusan lain. Kebidanan kuliahnya lama dan capek, tapi kesempatan kerjanya sempit, kalah sama dokter kandungan. Zaman now, kelahiran yang paling bagus dan aman oleh dokter kandungan. Bidan kurang laku, kurang saingan. Makanya sekarang sudah langka bidan di kota, adanya di pelosok kampung yang tidak ada dokter kandungan. Menutup pertanyaan terakhir, pertanyaannya lumayan bagus. Jadi gini, sebenarnya sudah pernah aku bahas di video yang sebelumnya mengenai stigma negatif tentang profesi bidan ya. Apalagi ini sebenarnya kan seorang adik yang mau masuk kebidanan, tapi mungkin dia dapat kabar atau dapat pendapat dari orang-orang sekitarnya seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih kurang menyukai berpendapat dengan hal seperti ini. Kalau aku bidan, aku tidak akan mengomentari profesi orang lain seperti itu ya. Dan untuk masalah profesi bidan itu kalah dengan dokter kandungan, kita punya job desk yang berbeda. Kita punya kewenangan yang berbeda. Dokter obgyn maupun bidan itu sama-sama partner kerja juga. Jadi kalau dibilang peluang kerjanya dikit, CPNS bidan banyak, loker bidan juga banyak gitu. Jadi sebenarnya masalah kesempatan kerja itu semua tergantung diri kita. Kita mau usaha sampai sejauh mana. Jadi kalau misalnya lokernya banyak pun kalau orangnya males, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau melatih keterampilan, terlalu milih-milih kerja misalnya, maunya gajian tinggi-tinggi doang, nggak akan bisa gitu loh. Nggak akan bisa belajar kamu dari situ. Tapi kalau terus juga kita kalau mau masuk sebuah jurusan lebih baik tanyalah kepada orang yang benar-benar berkompeten dan dia objektif menjawabnya. Maksudnya gini, sekalipun untuk keluarga sendiri, kalau dia tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaanmu dalam hal apapun, apalagi ini tentang kuliah, yang sebenarnya dia sendiri bukan kuliah jurusan itu, lebih baik cari orang yang benar-benar paham, tapi objektif sifatnya. Jadi kalau orang yang objektif itu akan memberikan pandangan yang terbuka, dengan open minded, nggak akan keluar statement yang seperti ini gitu loh. Apalagi sampai ngecap bahwa bidan hanya ada di pelosok kampung, ini sebenarnya kalimatnya menyakitkan untuk teman-teman bidan lainnya pasti. Jadi aku tidak mau capek-capek mengomentari ini panjang-panjang. Yang penting intinya kuncinya adalah ini semua tergantung dari diri kamu. Kalau kamu mau masuk bidan, ya monggo silahkan. Kita semua juga bidan-bidan yang sudah lulus berharapnya punya bidan baru ya dengan kompetensi yang skill yang bagus, dengan niat yang tulus juga, nggak cuma dengar kata orang juga gitu loh. Jadi posisinya lagi-lagi peluang kerja tergantung ditentukan dengan diri sendiri aja sih, gitu aja. Dan aku tidak mau berkomentar dengan profesi orang lain, biarlah itu menjadi stigma negatif yang di luar sana, toh buktinya itu semua tidak benar gitu aja. Oke. Itu pertanyaan terakhir dan itu penjelasan dari aku, gitu aja ya. Oke, sudah selesai semua pertanyaannya, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.